Sebuah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Bulan yang akan mereka jadikan sebagai bulan rehabilitasi spiritual, rehabilitasi mental. Bulan yang akan mereka jadikan sebagai momen untuk berbenah diri, untuk bangkit kembali, untuk pulih. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan Allah. Maka wajar kalau ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, salah satu nama Ramadan itu adalah Syahrul Muwasah. Bulan di mana seorang punya solidaritas. Nah, jadi inilah rahmat dari Allah, inilah motivasi dari Rasulullah SAW untuk kemudian kita internalisasi, dan kalau sudah terinternalisasi kita akan mudah untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa PKS TV Sumbar yang dimuliakan Allah SWT. Tanpa terasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan ini merupakan bulan yang selalu kita tunggu-tunggu karena begitu banyak kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan di bulan mulia ini. Dan tentu saja kita khususnya di Sumatera Barat, tentu ini menjadi yang istimewa. Kenapa? Karena ada yang tidak biasa kita jalani. Kalau biasanya kita menyambut Ramadan dengan penuh keceriaan, kegembiraan, mungkin bagi sebagian saudara kita di Sumatera Barat dan di beberapa daerah lain juga yang baru saja mengalami musibah, bencana alam, tentu di antara mereka ada yang masih diliputi suasana duka, kemudian kehilangan, mungkin ada yang sedang masa pemulihan, masih trauma dan sebagainya. Tentu ini menjadi spesial bagi mereka menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dan tentu saja kita dalam memahami peristiwa ini atau kondisi ini, kita sebagai seorang mukmin tentu akan mengacu lagi kepada panduan-panduan seperti apa sih Islam memberikan panduan kepada kita dalam beribadah, dalam berbagai situasi, apakah situasi lapang ataupun situasi yang sulit. Nah, di tengah kita bersama kita pada hari kesan ini sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Haji Zuladi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kita di Alhamdulillah. PKS TV Sumbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau nanti bisa berbagi bersama kita, memberikan apa yang mungkin pemahaman kita juga, pencerahan untuk kita semuanya dalam mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah Ustadz, kita sebagai seorang muslim ya tentu berbahagia dengan datang bulan suci Ramadan. Tapi di sisi lain dengan situasi yang sekarang kita hadapi, khususnya Sumatera Barat dan juga di beberapa daerah lain yang menghadapi musibah, yang mereka sedang diuji. Nah, bagaimana kita memahami dan memaknai kondisi ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, ma ba'd. Sebenarnya Ramadan ini justru adalah bulan yang bisa saking mulianya itu dia mempunyai berbagai macam nama. Jadi bukan hanya bulan atau syahrul taqwa misalnya, syahrul siam, bulan puasa, syahrul qiyam, bulan qiyamul lail atau bulan salat malam. Di situ juga ada namanya syahrul sabr, ya, bulan kesabaran. Juga pernah disebut syahrul muwasah, bulan untuk peduli. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini dengan banyak namanya itu menunjukkan memang keistimewaan bulan ini sangat luar biasa. Jadi justru pasca bencana ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini memang kedatangan Ramadan. Ya. Jadi kedatangan Ramadan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat siapapun, termasuk yang apalagi ya, termasuk yang mendapat musibah atau dampak daripada bencana yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Jadi ini harus kita maknai dalam nuansa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam nuansa mendekatkan diri kepada Sang Khalik Pencipta, yang juga bencana ini terjadi juga dengan izinnya. Jadi nilai-nilai spiritual itu harus kita tingkatkan ya bersama dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan kita berharap ya saudara kita yang ditimpa dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ya, dan masih berdampak mungkin sampai saat ini untuk sebahagiannya. Nah, itu kita berharap justru mereka lebih butuh ya kepada
kedatangan bulan suci Ramadan. Hmm. Karena nanti pelipur laranya, obat dukanya, ya, dan solusi serta berbagai macam nanti jalan keluar dan juga kebaikan akan mereka dapatkan di bulan suci Ramadan, insya Allah. Jadi memaknai Ramadan yang akan datang bagi orang yang dapat bencana adalah ini sebuah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Bulan yang akan mereka jadikan sebagai bulan rehabilitasi spiritual, rehabilitasi mental. Bulan yang akan mereka jadikan sebagai momen untuk berbenah diri, untuk bangkit kembali, untuk pulih, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan Allah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan Allah, bulan akhirat. Dan yang mendatangkan musibah juga dengan izin Allah. Maka obat dari segala macam permasalahan kita sebenarnya ada di Ramadan. Termasuk dampak bencana. Nah, jadi Itu dengan berbagai ketaatan yang kita lakukan dan dalamnya, Ustaz, ya. dengan berbagai ketaatan, dengan aktivitas yang nanti semuanya itu muaranya itu adalah akan mendatangkan kebaikan kepada siapapun, termasuk yang dapat bencana. Nah, Atau mungkin kalau kita lihat secara sudut pandang terbalik, Ustaz, ya. Atau apakah mungkin ini musibah ini sebagai persiapan kita untuk menyambut Ramadan? Bagaimana, Ustaz? kita bersentuhan saja. Bagus juga kalau kita khusus yang mendapatkan bencana, ya anggap ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tegurannya itu adalah untuk kebaikan. Maksudnya begini, bisa jadi sebahagian kita lalai dengan berbagai macam berbagai macam kenikmatan dunia yang menggoda, sehingga terjadi kemaksiatan, kemudian terjadi dosa, dan kemudian larut dalam kemaksiatan dan dosa tersebut. Kadang-kadang orang perlu disentakkan dengan sesuatu yang di luar kebiasaan, termasuk bencana. Dan memang salah satu fungsi bencana itu dalam Islam, itu diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah, memang salah satunya adalah teguran. Nah, teguran terhadap pelayanan manusia. Nah, jadi udah kita anggap aja ini memang sebagai teguran dari Allah, karena Allah masih sayang sama kita. Nah, ketika kita ditegur, kemudian diberikan sebuah ujian gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman kan ujian ini justru akan menguatkan keimanan atau akan menggugurkan dosa-dosa, ya. Dampak-dampak yang baik sebenarnya bagi orang yang beriman. Nah, ketika ditegur seorang yang seharusnya taat kepada Allah, kemudian terjebak dengan maksiat, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, maka ini justru sebuah kesempatan untuk dia introspeksi diri. Dan datang Ramadan, inilah bulan yang ditunggu-tunggu, kemudian untuk membersihkan betul segala macam kelalaian, segala macam dosa yang sudah terlanjur diperbuat, dan kemudian dapat teguran dari Allah. Kita kembali kepada Allah, dan momentum kembali kepada Allah yang paling pas itu adalah di Ramadan. Nah, ini momentum yang kembali kepada Allah dengan pas ini kenapa? Karena tapi ini agak sedikit mendalam ya kajinya ya, yaitu ada rangkaian ayat puasa. Kita tahu ayat puasa itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat 183 Al-Baqarah. 184 tentang puasa. 185 tentang puasa, yang di situ ada bulan Al-Qur'an juga. 186 tidak tentang puasa. 187 uhilla lakum lailatas shiyam itu tentang puasa. Jadi rangkaian 183 sampai 187 adalah ayat-ayat puasa. Tapi nyelip satu ayat 186 seperti tidak ada hubungan dengan puasa. Apa itu ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku dekat, kata Allah. Nah, seolah-olah tidak ada hubungan antara ini ayat puasa, tapi di tengah-tengah ini kok ada ayat tentang Allah bertanya tentang Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa orang yang berdoa, ya. Itu kan tentang doa, tentang kedekatan Allah. Kok ditaruh di antara ayat-ayat puasa? Tapi kata para ulama tafsir dan ulama ulumul Quran, itu sudah pasti Al-Quran itu tidak akan datang dengan sembarangan redaksinya, ya, susunan ayatnya. Pasti ada makna di situ. Ternyata disimpulkan memang ini qarib itu Allah secara umum dekat dengan manusia. Tapi di Ramadan kedekatan manusia kepada Allah itu akan lebih terasa. Nah, ini kesempatan momen bagi orang-orang yang dan kita yang tidak ditimpa musibah pun juga harus kita, dan kita kan belajar juga dengan musibah yang terjadi.
Ya alhamdulillah Allah mungkin tidak langsung menimpakannya kepada kita, tapi kita mengetahui musibah itu. Dan kita masih diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi baik yang diselamatkan dari musibah atau terkena dampak musibah, jadikan Ramadan ini memang jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, gitu. Nah, mungkin juga ada juga sebagian orang yang memahami bahwa Ramadan ini ya sebab hanya fokus pada hal-hal ritual saja. Oh, Tapi sebetulnya kan ada juga hal-hal yang lain yang juga diperhatikan dalam bulan Ramadan. Mungkin hubungan dengan Allah juga pasti kita juga menjaga bagaimana agar Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan segala hukum-hukumnya, apa juga dengan segala ketentuan juga. Tapi juga sisi lain hubungan dengan manusia. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? ya. Islam itu hablum minallah wa hablum minan nas. Islam itu luar biasa. Eh, ada hubungan dengan Allah, ya. Manusia dengan Allah, hamba dengan Allah. Namanya hablum minallah, vertikal. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan ibadah mahdhah. Dalam rukun Islam itu ada sholat, itu hubungan dengan Allah. Ya. Ada haji juga ada hubungan dengan Allah. Puasa juga sebenarnya ada hubungan dengan Allah. Tetapi di sisi lain, ya, hablum minan nas juga dalam rukun Islam yang paling kentara itu adalah zakat. Zakat itu rukun Islam, tapi itu hablum minan nas kentara sekali. Dengan zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan kalau maksimal dikelola dengan baik. Diberikan kepada yang berhak. Zakat. Ramadan dan haji punya hablum minan nas. Haji punya hablum minan nas karena itulah pertemuan internasional dengan jamaah itu. Di situ ada sisi ekonomi, di situ ada di sisi silaturahim segala macam di haji itu. Nah, puasa gimana? Puasa juga. Justru salah satu hikmah puasa itu adalah bagaimana seorang merasakan lapar, langsung dia merasakan lapar, sehingga dia kemudian mulai menyadari bahwa kalau kita hanya menahan lapar di Ramadan dan di siang hari saja, di sana ada orang-orang yang menahan lapar itu sepanjang tahun. Dan kadang-kadang bukannya siang saja, sampai malam pun mereka masih lapar. Ini sisi-sisi manusiawi yang ada dalam Ramadan. Maka wajar kalau ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, walaupun riwayat ini bukan Bukhari, Muslim dan sebagainya, tapi riwayat ini disebutkan bahwa salah satu nama Ramadan itu adalah Syahrul Muwasah. Syahrul Muwasah itu adalah bulan di mana seorang punya solidaritas. Peduli, berbagi. Ini masa itu dia tidak hanya dengan dirinya sibuk dengan hablum minallah, dia juga ikut memikirkan orang lain, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Solidaritas itu ada di bulan Ramadan. Namanya Syahrul Muwasah. Sehingga zakat itu juga di bulan Ramadan wajib. Dan zakat di bulan Ramadan ini kan banyak istilahnya memang Ramadan ini jadinya bertumpuklah di situ kebaikan-kebaikan termasuk menunaikan zakat. Dan ada zakat yang tidak ada selain Ramadan, namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah khusus di Ramadan. Nah, jadi inilah kehebatan bulan suci Ramadan yang dia tidak hanya dijadikan oleh Allah SWT untuk hablum minallah, kalau itu sudah pasti. Tapi ada juga sisi bahwa ada Ramadan pun, ya hablum minan nas itu sangat dituntut. Nah, seperti itu. Nah, sehingga mungkin kita juga harus memastikan ya bahwa ibadah Ramadan ini tidak hanya sebatas ritual ya, tapi ada maknanya. Nah, yang bisa kita pahami. Kemudian kita kembali ke tema awal, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan berbagi itu saya. Nah, bagi mereka yang tadi juga sedang mendapatkan kesulitan, situasi ujian, nah apakah orang-orang yang sedang ditimpa musibah misalnya, dalam tinjauan fikihnya, apakah mereka punya keringanan khusus kah atau apakah istimewa dengan Ramadan ini? Mungkin pelaksanaan puasanya atau ibadah lain itu. Ya, kalau untuk fikih memang tentu kita kembali kepada hukum fikih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan salah satu ayat tentang hukum fikih yang ada di Ramadan itu adalah faman kana minkum maridan, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, dan itu ada di ayat 183 juga ada, maksudnya 184 juga ada di ayat 185. Jadi kalau dia tidak bisa berpuasa karena sakit, tidak bisa berpuasa karena musafir, yang memang disebutkan dua contoh itu di sini, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, ada keringanan untuk kemudian menggantinya di masa yang akan datang atau di hari-hari lain yang memang dia sudah bisa.
atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahkan sampai ke tingkat di mana kalau seseorang tidak mampu berpuasa, dan memang tidak mampu lagi mengqadha pun tidak mampu, maka boleh fidyah. Nah, gitu. Nah, ini contohnya yang paling sering itu kan orang tua yang memang tidak mungkin berpuasa. Tapi bahkan ulama mengatakan juga pekerja berat yang tidak mungkin berpuasa dan tidak mungkin mengqadha, atau wanita yang lemah dan hamil menyusui segala macam tidak bisa berpuasa dan seterusnya. Ada juga terbuka peluang untuk fidyah. Dan intinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan hambanya. Jadi kalau yang terkena dampak musibah kemudian berdampak kepada ketidakmampuan berpuasa, nah itu ya kalau menurut kaidah umumnya dalam Islam, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, ya. Allah tidak membayari seorang di atas kemampuannya, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan. Maka kalau betul-betul ada kondisi tertentu setelah musibah, pasca musibah ini, yang dia tidak mampu untuk berpuasa, ya pilihannya dua, diqadha nanti pada waktu dia sudah sembuh, sudah mungkin ya berpuasa, atau ya memang akan permanen pula uzurnya, ya udah berarti fidyah, bayar fidyah gitu. Ini tentu tidak bisa diapakan, dia harus per kasus ya. Harus. Nah, jadi secara umum arahannya begitu. Allah Subhanahu wa taala secara hukum fikihnya itu memberikan keringanan kepada orang-orang yang memang tidak mampu berpuasa. Tapi dalam ayatnya hanya disebutkan salah satu alasan itu sakit, musafir. Tapi ada ayatnya wa'alladzina yutiquna, memang nggak mampu sama sekali, dan permanen itu tidak bisa, maka bisa bayar fidyah. Jadi dicocokkan saja nanti kondisinya pasca musibah itu dengan kemampuan berpuasa tadi. Kalau mampu tetap wajib puasa. Tapi kalau tidak mampu silakan diqadha. Qadha ketika sudah mampu. Kalau permanen tidak mampunya, ya fidyah. Nah, itulah pilihan-pilihan yang diberikan oleh Islam. Nah, itu secara fikih memang sudah diapakan oleh para ulama. Baik, saat ini menarik ya terkait Ramadan ya, bagaimana kita menjadikan Ramadan tidak hanya sebatas ritual tapi juga kepedulian. Nah, bagaimana kita menanamkan kepedulian ini ya, kepedulian juga khususnya mungkin Sumatera Barat ini yang kita notabene-nya mungkin sebagian mengalami bencana atau dampak yang cukup besar juga. Nah, bagaimana konsep berbagi kemudian untuk saling menguatkan juga, dan sehingga untuk memulihkan ini bisa kita optimalkan dengan adanya Ramadan ini. Iya. Pertama, tentu kembali kita untuk motivasi ya, untuk motivasi berbagi, tentu kembali kita mengkaji, mempelajari, membaca, mengulang-ulang hadis-hadis tentang bahwa Ramadan ini bukan hanya bulan untuk ibadah saja. Walaupun untuk ibadah sudah jelas pasti. Jadi jangan pula kemudian yang hablum minallahnya tidak pula maksimal, harus maksimal. Jadi dua sisi ini dia tidak bertentangan, justru dia saling melengkapi. Tidak hanya fokus kepada hablum minallah sehingga lupa hablum minannas. Atau justru sibuk dengan bisa juga kan orang sibuk di Ramadan juga dengan urusan sesama manusia, sosial, tapi nanti dia lupa haknya dengan Allah gitu. Nah, itu juga nggak bisa. Jadi tawazun namanya dalam Islam, seimbang gitu. Jadi keseimbangan hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi untuk menguatkan berbagi, berarti kita pelajari lagi, kaji lagi, hadis tentang Ramadan yang di situ memang dimotivasi untuk berbagi. Contoh, tadi itu sudah ada syahrul muasa ya. Nabi mengatakan dalam sebuah khutbah bahwa Ramadan itu adalah syahrul muasa, bulan untuk solidaritas. Satu. Yang kedua, ada hadis sahih Bukhari Muslim. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Orang dermawan kalau sudah dermawan pasti berbagi. Kan tidak mungkin seorang dikatakan berdermawan kalau dia nggak berbagi. Pasti berbagi dia. Orangnya itu dermawan gitu, suka berbagi. Dan dalam hadis itu Nabi adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Tapi yang paling dermawannya lagi Nabi itu adalah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kedermawanan Nabi itu meningkat. Nah gitu. Lebih lagi gitu. Lebih dari biasanya. Lebih dari biasanya. Padahal biasanya Nabi sudah dalam riwayat itu dikatakan seperti seolah-olah Nabi itu adalah rihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Kalau angin bertiup itu kan tidak ada celah kecuali ada angin masuk situ. Jadi tidak ada celah atau apa, kecuali Nabi memang dermawan di situ. Nabi berbagi di situ. Nah, ini kan hadis yang
harus kita jadikan sebagai landasan motivasi untuk kita berbagi gitu. Nabi begitu, kita juga ikut. Nah, mencontoh Nabi, hadis Bukhari Muslim. Atau pernah juga Nabi ditanya, ini hadis Anas bin Malik, ditanya, "Qila ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Ya. Sedekah apa yang paling paling utama? Sedekah apa yang paling utama? Kata Nabi, kalau Rasulullah SAW, sedekatun fi Ramadan. Sedekatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Dan sedekah kita tahu, sedekah itu berbagi. Apapun Sedekah kan, bentuknya saja. hah? Di zakat luas juga maknanya saja banyak juga. Iya, Kan. ya sedekah itu kan, ya sedekah pasti kita memberi ke orang lain kan. Nah, tentu yang kita beri, sebenarnya sedekah itu bisa diluaskan. Nah, ya dengan material biasanya secara umum. Walaupun senyum juga sedekah dan seterusnya sedekah. Tapi sedekah yang dimaksud sekarang ini tentu kita lebih kepada untuk tadi itu berbagi, menguatkan dan memulihkan kan itu ya, itu ya. Nah, dan itu juga tema Ramadan kita kali ini kan. Jadi sedekah yang kemudian membantu orang-orang yang terdampak bencana ya agar mereka segera pulih atau agar mereka kuat kembali ya, kemudian pulih kembali dengan bantuan material kita. Bantuan material kita. Jadi yang pertama ini penting, yaitu kembali kita mengkaji hadis-hadis ya, tuntunan Islam tentang berbagi, tentang solidaritas, tentang sedekah. Yaitu ternyata Ramadan pula bulannya. Ini Ramadan ya. Ramadan pula bulannya. Jadi seharusnya yang seorang yang beriman, dia juga manfaatkan Ramadan ini untuk menguatkan, mengoptimalkan, membagi tadi, berbagi tadi. Ada satu lagi, tapi ini tentang khusus memang untuk membukakan orang puasa. Nah, membukakan orang puasa ini ternyata fadilahnya adalah mendapatkan pahala orang puasa itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Jadi, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilihi atau ajrihi min ghairi an yunqasa min ajri shaim syai'an. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Nah, ini kan motivasi Rasulullah SAW dalam hadis itu untuk bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi membukakan orang berpuasa. Bisa jadi itu tadi, kita berpuasa, kita berbuka, banyak makanan di kita. Iya. Tapi ada orang yang berpuasa bukan hanya berpuasa ketika Ramadan, dia berpuasa juga di luar Ramadan. Dan berbuka tidak tahu dengan apa. Orang-orang kayak ini mungkin lebih diutamakan untuk kita undang atau kita berikan takjil, kita berikan keberkahan. Dan kita akan mendapatkan pahala yang bersangkutan tanpa mengurangi pahala tersebut. Jadi inilah rahmat dari Allah, inilah motivasi dari Rasulullah SAW untuk kemudian kita internalisasi. Dan kalau sudah terinternalisasi, kita akan mudah untuk berbagi. Jadi momen untuk berbagi, momen untuk peduli, momen untuk solidaritas, ya Ramadan. Gitu. Jadi sangat luas ya kesempatan kita untuk bisa berbagi, ya, kemudian menguatkannya. Tapi jangan melupakan hablum minallah. Iya. Hablum minallah jalan, fokus, ada waktunya. Ya, dan terutama malam hari itu memang waktu kita. Kalau siang hari kita beraktivitas, di situ kita berbagi. Ya, jadi pemirsa yang Allah muliakan ya, itu tadi sekitar apa yang kita bahas berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai sarana bagi kita untuk saling peduli, menguatkan dan membantu saudara kita untuk pulih dari situasinya. Mungkin juga bisa jadi untuk memulihkan diri kita sendiri dengan mencas keimanan kita. Dengan kita mencas keimanan kita juga. Jadi Ramadan tidak hanya berdampak atau berdampak baik kepada yang kena dampak musibah, tapi kita pun dan justru inilah peluang kita yang tidak terkena dampak musibah untuk membantu dan memperlihatkan solidaritas kita berbagi kepada orang yang mendapat musibah. Tentu mereka lebih berhak untuk kita tolong, untuk kita bagi, untuk kita berikan bantuan ya daripada yang lain ya, kira-kira begitu ya. Secara umum orang yang terdampak musibah pasti butuh pertolongan. Dan kita sudah diberikan peluang, kesempatan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, silakan berbagi di Ramadan. Sedekah yang paling afdal Ramadan. Ya kita cari ya titik-titik yang terdampak, masih terdampak sampai saat ini walaupun sudah sekian bulan, sudah berapa bulan, itu kita utamakan, kita prioritaskan untuk kita bantu. Ya begitu. Baik pemirsa yang budiman ya Allah SWT ya, kita sudah sampai sebenarnya di penghujung ya
obrolan kita pada saat kali ini. Mungkin ada pesan Ustadz yang Ya. perlu kita kuatkan untuk pemirsa ya dimanapun berada dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang akan hadir di hadapan kita. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadi kita memang harus menjadikan Ramadan ini momentum yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Tapi yang lebih utama lagi sebenarnya memang Ramadan ini Allah jadikan untuk kita ini sebagai bulan untuk kebahagiaan kita nanti di kehidupan kita yang sebenarnya itu akhirat. Memang di dunia ini tentu ada aktivitas-aktivitas yang tadi itu untuk kemanusiaan, tapi ujungnya harus ke akhirat kita. Maksudnya apa? Ketika kita berbagi, ketika kita membantu orang, ketika kita bersedekah, itu niat kita memang harus untuk akhirat kita. Niat kita memang harus untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika aktivitas Ramadan baik hablum minallah hablum minan nas itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, disitulah nanti kita bukan hanya dapatkan ya keberkahan di dunia ya atau kebaikan dunia, tapi kita pasti akan mendapatkan investasi akhirat yang besar. Kenapa? Selama Ramadan amal apapun, amal ibadah, amal sosial, semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pahala lipat ganda itu kemudian tidak kita sikapi dengan meluruskan niat, jadi sia-sia. Karena Nabi juga mengatakan, rubba shaimin, banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi orang yang puasa, yang menjadi substansi Ramadan yaitu bulan puasa itu sendiri, kalau tidak dilaksanakan dengan keikhlasan, keimanan, dia enggak ngaruh, enggak dapat pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa selama Ramadan dengan penuh keimanan mencari ridha Allah, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya kalau iman. Iman wa ihtisaban. Iman dan mencari ridha Allah. Jadi puasanya itu karena iman. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin pujian, bukan karena dunia, tapi karena akhirat. Nah, iman itu hubungannya dengan akhirat. Jadi kalau dia berpuasa tapi tidak ada hubungan dengan niat untuk akhirat, hanya sekedar rutinitas segala macam, sia-sia puasanya. Tidak dapat pahala, tidak diampuni dosanya. Nah, itu sudah jelas hablum minallahnya tuh. Apalagi hablum minan nas ya. Jadi hablum minan nas ini kalau kita nggak sertakan dengan niat segala macam, dia hanya dapat dunia saja, paling dapat pujian, dapat ini, oh ya dermawan dia ya gitu. Tapi kita tidak terhitung. tidak terhitung kita investasi akhirat, rugi sekali. Dunia ini akan kita tinggalkan. Nah, ini pesan yang sangat kita tekankan. Ingat bahwa Ramadan ini momen kita untuk memperbaiki kelalaian kita dan sebagainya yang sudah 11 bulan ini mungkin larut dengan dunia, mungkin larut dengan maksiat. Allah uji dengan bencana, Allah tegur kita, Allah ingin kebaikan untuk kita, Allah datangkan bulan akhirat. Tidak pula kita manfaatkan untuk akhirat. Dunia juga lagi. Aduh, tidak bertambah amal kita, tidak pula berbagi dengan orang lain. Aduh, itu rugi sekali. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita jadikan Ramadan ini bulan kita untuk meningkatkan kualitas ya iman kita, ibadah kita, hablum minallah kita, dan sekaligus juga kita meningkatkan solidaritas kita ya, kedermawanan kita dengan bentuk berbagi untuk menguatkan dan memulihkan ya para korban terdampak bencana di Sumatera Barat khususnya ya, dan secara umum di Sumatera ya, di Utara dan di Aceh dan seterusnya ya, semampu kita lah kita berbagi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas ilmunya, juga nasihat dan juga motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ya Ramadan yang akan kita hadapi, yang kemudian yang kita temui beberapa waktu lagi, menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki diri kita dan juga saling menguatkan satu sama lain. Amin. Sehingga apa yang menjadi target kita di bulan Ramadan, tujuan Ramadan adalah takwa, itu betul-betul kita dapatkan dengan kesadaran kita dalam menjalankan ibadah ini. Baik, saya undur diri juga, dan Ustaz juga mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.